Biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di Zoom FWF malam hari ini Tuhan, Kau berkati. Kau berikan telinga seorang murid dan juga Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirnya Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, biarlah apa yang keluar adalah semua daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman yang belum bisa masuk di Zoom ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kelancaran, mungkin di jalan atau dimanapun Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengikutinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan acara Zoom ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan Pastor. Oke, thank you untuk doanya Pak Weli, puji Tuhan luar biasa. Terima kasih buat kesempatan saya boleh diizinkan sharing firman Tuhan di WWF ini. Terima kasih juga luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin saya dari Bandung, Jakarta, Kupang, dan Pulau Rote, pulang pergi selamat tanpa kurang apapun, terlebih buat keluarga besar Pastor Freddy Ongko Saputra yang begitu welcome, hangat, luar biasa, banyak kejutan yang tidak pernah saya pikirkan. Nah, apa saja kejutannya setelah firman-firman Tuhan ini? Amin. Oke. Nah, saya diberi tema adalah ini, ya, Ibrani 13, ya. Jadi dari mulai ayat 1 sampai terakhir. Nah, Ibrani 13 ini panjang sebenarnya. Ya, kalau mau disampaikan itu ini bisa 4 sampai 5 kali pertemuan ya. Sampai 25 ayat. Ya, totalnya 25 ayat. Tetapi khusus PWF kita buat 1 kali pertemuan selesai. Ada amin? Oke ya. Nah, firman Tuhan ini saya bagi beberapa bagian ya. Jadi saya bacakan dulu beberapa ayat ya. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Demikianlah kita berkata, peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya. Jadi akhirnya saya coba merumuskan Ibrani 13 ini, dan saya beri tema adalah nasihat atau petunjuk Alkitab untuk hidup benar. Ya. Jadi biblical advice for the right life. Ya, buat kehidupan yang benar gitu kan. Oke. Nah, kita lihat jadi Ibrani 13 ini bicara soal relasi ya. Relasi persaudaraan di antara saudara seiman. Yang menarik adalah kata peliharalah kasih persaudaraan ya. Jadi penulis kitab Ibrani ini sampai hari ini masih tanda tanya ya. Ada yang mengatakan Rasul Paulus, ada juga anonimus, tidak ada namanya. Tapi saya secara personal berpikir bahwa ini penulisnya adalah Rasul Paulus ya. Karena begitu banyak sekali kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang seringkali diucapkan Rasul Paulus tentang salib, tentang penginjilan, tentang Yesus Kristus, dan juga menyampaikan namanya Timotius. Kita tahu bahwa Timotius adalah anak rohani ya daripada Rasul Paulus secara iman. Nah, teman-teman semuanya, seperti tadi saya sampaikan adalah Ibrani 13 ayat 1, saya mengatakan bahwa peliharalah kasih persaudaraan. Nah,
memang dalam bahasa Inggrisnya adalah let brotherly love continue, begitu kan? Jadi memang kata love di sini tidak menggunakan agape seperti biasa yang ada dalam Alkitab, tetapi Philadelphia, ya. Nah, Philadelphia ini bicara phileo, ya. Phileo itu adalah brotherly love, kasih persaudaraan. Jadi kasih kita gitu di antara saudara seiman itu namanya brotherly love. Jadi kalau kita bicara soal kasih persaudaraan itu ingat seperti Rasul Petrus ketika ditanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Rasul Petrus menjawabnya dengan saya phileo kepadamu. Saya punya kasih persaudaraan, ya. Dan Yesus Kristus sebenarnya menuntut Rasul Paulus untuk menggunakan kasih agape. Tetapi karena berkali-kali, sudah 2 kali Rasul Petrus menjawabnya phileo, akhirnya Tuhan downgrade, ya, dari kasih agape kepada kasih phileo. Jadi dengan kata lain, kasih persaudaraan itu adalah satu kasih yang berdasarkan Alkitab adalah salah satu standar gitu dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau memang kita belum siap untuk kasih agape, kasih yang berkorban, ya phileo, brotherly love, begitu. Nah, kata pelihara itu to be continue, artinya tuh dijaga, dirawat terus menerus, jangan pernah putus, gitu. Seringkali ketika ada keperluan, biasanya orang Kristen ya berkumpul bersama. Tapi ketika keperluan itu tidak ada, maka akhirnya tidak ada kasih lagi. Nah, seharusnya jangan demikian. Harus continue, dipelihara, dijaga, gitu kan. Nah, saya lihat PWF ini betul-betul amazing, ya. Karena Ibrani 13 ayat 1 itu sudah dilakukan. Jadi semenjak salah satu penggagas dan pendiri almarhum Bapak Stephen dipanggil ke surga, ya. Dan PWF ini terus continue every day. Wow. Nah, ini namanya let brotherly love continue. Ini terus dikembangkan. Nah, teman-teman, ciri orang yang mempunyai kasih persaudaraan itu adalah satu, ayat 2-nya mengatakan saya baca dulu Galatia 6 ayat 10. Dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Jadi Rasul Paulus menegaskan dalam Galatia 6 ayat 10 bahwa let brotherly love continue itu berbicara soal hubungan saudara seiman. Begitu. Nah, cirinya itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah dikatakan bahwa jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Dalam bahasa aslinya itu stranger, saudara. Kepada orang yang baru ketemu. Jadi karena dia orang Kristen, sesama seiman, ketemu, kalau mereka memang ada kesulitan, berikan tumpangan. Wow, ini luar biasa itu, ya. Saya pikir ini satu habit atau budaya yang perlu kita kerjakan dengan baik di antara saudara seiman. Sehingga akhirnya betul-betul kasih persaudaraan itu berwujud nyata, begitu. Lalu kemudian dikatakan bahwa kalau kita ketemu dengan orang hukuman, ya, maka kita ingat gitu akan orang tersebut, karena kita dulu adalah orang hukuman, ya. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa ya sebelum Bapak Ibu dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, bukankah kita adalah orang hukuman dosa, ya. Kata tetelestai atau itis finis itu berbicara soal tradisi pada waktu itu orang-orang Romawi. Bagi mereka yang dihukum itu dan mereka dipenjara, dan ketika mereka keluar pasti mereka menulis surat bahwa itis finis, sudah selesai hukumanku karena aku membayarnya. Aku bersalah, dihukum, dan aku masuk penjara. Itu adalah bayaran, konsekuensi dari apa yang kulakukan. Jadi kalau selesai itu it is finished, ya. Nah, orang yang memelihara kasih persaudaraan ingat seperti ini.
Ya, mungkin saya harap teman-teman semoga masih ingat. Dulu saya pernah bawa satu orang namanya Pak Sunsun, ya, Ko Sunsun. Dia bersaksi di sini karena pernah masuk penjara dan karena dijolimi oleh saudaranya. Ini berurusan masalah keuangan. Dan saya ingat waktu itu beliau datang kepada saya. Dia bukan jemaat saya, dia jemaat dari gereja lain. Tapi ketika dia cerita dan lain sebagainya, saya diam sejenak, saya berdoa. Dalam hati saya tahu orang ini benar. Karena itu saya tidak punya kenalan jenderal dan lain sebagainya. Tapi saya ngomong sama Kosus ini, kok kalau ada keperluan perlu ditemani, saya temani. Dan satu kali dia ditagih oleh debt collector, dia telepon saya. Pak Tony ada waktu enggak? Saya dikejar debt collector dan ngotot udah datang ke rumah. Bagaimana ya? Saya katakan temuin saja, tidak usah takut. Akhirnya bertemu di sebuah tempat dan saya datang ke sana. Saya temenin, orangnya tinggi besar, ditato, ya puji Tuhan. Tapi akhirnya selesai. Nah, beberapa kali saya temenin begitu. Nah, itu namanya let brotherly continue, saudara. Ya. Jadi dengan jelas penulis kitab Ibrani menjelaskan. Nah, karena itu saudara, saya ingin memberikan contoh, ya. Ya. Bagaimana Alkitab mengajarkan kasih persaudaraan di antara saudara seiman? Harus ada pengorbanan. Makanya 1 Yohanes 3:12 menjelaskan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya mengalami kekurangan, tetapi menutup hati terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah tetap di dalam dirinya? Hei anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ya, dalam kebenaran. Kita juga tidak bisa sembarang ada orang perlu uang lalu kita berikan uang begitu saja. Harus dalam kebenaran. Karena berapapun uang yang kita berikan, kalau orang itu tidak bekerja, ya habis lagi. Itu maksudnya bagaimana kita memelihara, menjaga terus-menerus sampai kasih persaudaraan ini jangan sampai hilang begitu. Ya, kalau orang Arab mengatakan silaturahmi begitu ya. Nah, ini bagaimana terus itu? Kalau kita bertemu dengan orang yang memang kekurangan dan kita mampu, ya kita harus mengasihi dalam kebenaran. Ya, harus tegas. Saya terus bicara ya supaya nanti lebih jelas. Nah, saudara, ini contoh. Ya, saya datang ke Kupang. Udah berapa kali saya janji mau pergi ke Pulau Rote. Ya, saya minta maaf sama Pastor Freddy. Kok Freddy, aku mau begini. Oke, siap. Tapi cancel lagi itu dari tahun lalu tuh. Ya, karena memang ada gelombang dan lain sebagainya. Akhirnya tanggal 9 kemarin saya putuskan untuk pergi ke Rote. Ya. Nah, begitu datang subuh jam 6 pagi waktu Kupang, saya sudah dijemput, saudara. Waduh, perjalanan saya hari Minggu itu dimulai jam 7 malam. Ya, dimulai saya jam 7 malam dari kota Bandung. Dari kota Bandung saya naik mobil travel, macet sekali Bandung Jakarta waktu itu karena terjadi perbaikan jalan di highway sampai setengah 12 malam. Istirahat sebentar, jam 2 subuh langsung flight Batik Air langsung ke Kupang sampai jam 6. Jadi nyaris hampir 12 jam itu dari jam 7 malam itu. Nah, sebelumnya saya juga mengadakan dulu ibadah pagi dan juga ibadah penghiburan karena ada jemaat anak rohani saya, orang tuanya dipanggil Tuhan. Nah, begitu sampai istri Ko Freddy, Cimariana, dia ngomong, Pak, sarapan dulu ya. Wah, saudara, begitu nyampe itu, saya sudah disiapkan nasi koneng, ya.
nasi kuning, begitu telur dan lain sebagainya. Waduh, luar biasa itu. Luar biasa kok Freddy. Ini betul-betul memberikan kekuatan lahir dan batin. Ya. Saudara, saya baca satu ayat ya. Matius 10. Matius 10 ayat 42. Ya. Dikatakan Alkitab demikian. Matius 10. Ibu Ayu bisa? Matius 10 ya. Silakan Ibu Ayu boleh baca. Matius 10 ayat 42. Ibu Ayu baca deh. Matius 10 ayat 42. Ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin, saudara. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kami berlima nggak kepikiran. Ya, saya udah ngomong sih, nanti kita makannya di kapal cepat sajalah, karena nggak ada waktu beli makanan dan lain sebagainya. Tapi disiapkan. Alkitab mengatakan secangkir air sejuk buat muridku yang kecil ini, saudara. Artinya murid Yesus itu dipandang kecil, saudara. Ya, tapi Alkitab mengatakan orang yang memberi itu tidak pernah kehilangan upah. Saudara melihat bagaimana ketika kita memberikan tumpangan kepada seseorang, maka ini urusannya dengan surga. Urusannya dengan surga. Jadi surgalah yang akan membalas berlipat kali ganda, saudara. Dan itu kami jujur ya, datang ke sana luar biasa. Begitu pulang ya, hari keempat ya, hari Kamis, kita tidak menyangka diajak makan siang babi sei. Ini 5 orang loh. Wow, itu sampai maaf Ko Freddy, babi sei-nya kita bungkus sebagian. Saya teringat para mahasiswa yang ada di Kota Bandung. Lalu akhirnya memang kami kekenyangan sekali. Saya bungkus sebagian. Lalu kami bawa pulang dan dibagikan kepada mereka semuanya. Karena babinya kan ini perjalanan sehari ya. Jadi bisa bertahan. Nah, begitu kami pulang, subuh-subuh kita sudah dikasih makan lagi. Wow, sebelum pulang kami berlima ya, disiapkan makan pagi di Hotel Ima Kupang. Wow, thank you very much. Pastor Freddy Ongko Saputra, Bu Mariana Sialifang. Ya, Tuhan memberkati Pak Freddy dan seluruh keluarga serta bisnisnya dan juga gerejanya. Saudara, karena ini kebenaran firman Tuhan, ya. Itu ajaib, saudara. Saya diminta menyampaikan firman Tuhan ini. Di sini ada firman yang mengatakan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat, saudara. Ya. Jadi Tuhan atur begitu luar biasa, saudara. Ini ajaib. Nah, inilah perjalanan saya ke Pulau Rote, ya. Ini ada 2 orang di sana yang menjadi adik kelas saya, namanya Matius Lonak dan Ova Laleno, ya. Lalu akhirnya kita ngobrol, mereka ada PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, tapi belum banyak. Pergumulan mereka pertama tidak ada tempat, dan ada 9 guru ya di sana. Lalu akhirnya kami berdoa dan saya katakan, oke, Pak, kita kerjasama. Saya tidak mengatakan dukung, saya akan coba datang ke sana. Dan rupanya ketika perjalanan saya ini terhenti, karena rupanya Tuhan ingin saya bawa tim, saudara. Dan tiba-tiba tim ini, Pak Pili, Pak Abraham, Pak Freddy Regawa, Pak Pilemon Bagus, ya, itu dengan sedihnya mereka digerakkan, saudara. Akhirnya kami berangkat ke PAUD Sekena ini. Nah, singkat cerita, kami pelayanan di sini, ya. PAUD ini kurang lebih ada 60-70 anak dan tidak punya tempat, ya. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan itu akhirnya kami berdoa
Dan akhirnya kita sedang memikirkan bagaimana supaya dari TK ini jadi SD dan juga SMP. Ya, kami terus doakan. Ada tanah 4.000 meter. Ada beberapa teman yang mau mendukung, tapi tetap saya yang bertanggung jawab. Nah, saya sedang berdoa banyak supaya kita jangan salah melangkah. Ya. Nah, saudara, ini Pulau Rote, saya baru pertama datang ke sini. Ya, ini semua anak-anak ini tempatnya sewa, ya, bukan tempat beli sendiri. Pinjam pakai lah begitu, bukan sewa. Ya. Nah, lalu kemudian hari keduanya saya KKR, ada lawatan Tuhan di GSJ Ebenezer. Ini para pendeta dan sebagainya dilawat. Ya, akhirnya panitia meminta saya pospon 1 malam lagi. Harusnya hari Rabu saya pulang. Saya pospon 1 malam. Akhirnya mereka membuat ibadah di tempat terbuka. Ya. Nah, ini di Pondok Doa Rote dan tim musik dan WL dilayani oleh MOC. MOC ini adalah Messenger of Christ. Pelayanan anak muda di tempat anak-anak muda. Jadi mereka memang khususnya panggilannya kepada anak muda. Jadi semua tim praise and worship dalam 1 hari dipersiapkan bla 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 semuanya. Luar biasa, saudara. Yang hadir ya memang tidak nyampe ribuan tapi ratusan. Dimulai dengan lampu gelap dan lain sebagainya, tapi kami terus berjalan dan luar biasa, saudara. Anak muda itu berlari ke depan, mengalami pertobatan, dijamah oleh Tuhan, menangis, menjerit, pelepasan, ya. Dan beberapa pendeta juga saling mengampuni satu dengan lainnya dan luar biasa, saudara. Nah, yang pakai topi ini 5 orang dari Bandung, ya. Puji Tuhan, akhirnya mereka komitmen bagaimana untuk memikirkan Pulau Rote, ya. Nah, yang menarik bagi saya di Pulau Rote ini adalah, sebelum pulang kami di airport Kupang ketemu ibu dari Papua, namanya Ibu Bugega dari Nabire, Papua. Sengaja berhari-hari mereka dari Nabire mereka ke Manokwari, Manokwari naik kapal ke Surabaya, Surabaya ke Kupang. Saya tidak tahu Kupangnya di mana. Ada pendeta yang selalu bicara kesemuan ilahi. Nah, ini anaknya John umur 13 tahun tidak bisa bergerak, ya. Dan terus mengeluarkan iler di mulutnya. Akhirnya kami tergerak, tim kami, kita doa dan kita saya katakan dalam nama Yesus, ya kita minta belas kasihan Tuhan supaya ada kesembuhan. Dan ajaib, hari Minggu kemarin ibu ini cerita bahwa John mengalami perubahan. Dan saya minta supaya ibu ini juga sama berdoa. Kalau orang lain sudah tidak bisa tolong, ya cuma satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, ini bentuk, saudara. Nah, ini kalau kita lihat, saudara, Pulau Rote, ya, ini saya heran. Pulau Rote ini banyak sekali hasil pertanian yang bagus, ya. Dari mulai lontar, kelapa, jambu mete, ya. Lalu kemudian juga menurut data dihasilkan gula rata-rata 200 ton per tahun. Tetapi yang ironis ini adalah ini, saudara. Di Rotterdam ini ada kemiskinan 16,21%, ya. 28.720 jiwa. Tetapi di satu sisi ada seorang Adrianus Moy yang pernah menjadi gubernur Bank Indonesia. Beliau PSD lulusan Amerika dan akhirnya dikasih gelar juga Dr. Honoris Causa serta profesor, ya. Jadi Pulau Rote ini menarik, 143.000 jiwa, tetapi kemiskinan juga cukup ekstrim, 16,21%, ya. Banyak sekali kemalasan di sana, tetapi potensi alam dan kemungkinan majunya itu besar. Nah, itu yang jadi pokok doa kami untuk kami akan datang kembali membangun sekolah di sana, ya. Nah, oke. Lalu saudara kembali lagi ke Ibrani, ya. Kehidupan orang benar. Ini Ibrani 13 ayat 4 sampai dengan ayat 6, ya. Dikatakan di sini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan
Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang zina dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, jadi saudara, kehidupan orang benar, ya tadi bicara soal ciri kasih persaudaraan yang dijaga kontinu setiap saat. Tapi Ibrani 13 ayat 4 sampai 5 itu berbicara soal kehidupan orang benar. Kehidupan orang benar, tolok ukur salah satunya adalah rumah tangga, perkawinan. Ya, perkawinan saudara. Apapun yang dikatakan oleh orang itu, mohon maaf saudara. Kalau perkawinan apalagi seorang hamba Tuhan berantakan Bapak Ibu, itu mengerikan. Karena sundal dan zina itu Tuhan tidak suka dan dihakimi Tuhan. Ya, jadi tolok ukur penulis Ibrani, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita semua di era digital ini, bagi orang benar, tolok ukur salah satunya adalah persoalan rumah tangga. Perkawinan. Bagaimana hubungan suami istri itu? Ya. Apa betul-betul kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Jangan mencemarkan perkawinan itu. Ya. One man, one woman, the whole life. Satu suami, satu istri yang sama seumur hidup. Ya. Jadi karena itu saya selalu bicara kalau ada orang yang ingin menikah 2-3 kali, saya selalu katakan, apa yang kamu cari dalam pasangan kamu? Kamu mau cari seks? Atau kamu mau cari apa? Kalau kamu bicara persoalan-persoalan jasmani, tidak akan pernah ada kepuasan. Selalu akan kekurangan. Untuk apa bercerai? Ya. Nah, jadi itu tolok ukur yang pertama. Tolok ukur yang kedua adalah jangan jadi hamba uang. Ya, memang betul dalam segala sesuatu kita diperlukan uang. Saya pergi ke Pulau Rote, satu orang saja tiket PP kurang lebih 3,2 juta. 5 orang ya sudah jelas, itu 16 juta. Belum makan dan lain sebagainya. Kami ada nginep di rumah jemaat, dimasak dan lain sebagainya. Karena mereka minta, tapi kami mana tega membiarkan mereka masak sendiri dengan segala, sedangkan mereka juga sedang dalam pergumulan. Ya sudahlah, kita ikut menabur. Minimal jasanya itu kita hargai, begitu kan. Nah, saudara, tapi Alkitab mengatakan, jangan kamu jadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 saya menjelaskan, Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Tony Andrian. Dalam keadaan apapun juga. Dan yang luar biasa dikatakan di sini bahwa kamu tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kamu. Ya, dikatakan di sini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya, saya puji Tuhan, bersyukur pernah diizinkan Tuhan mengalami pergumulan keuangan $1 juta, sangat besar buat saya. Ya. Dan sebenarnya saya bisa saja tidak membayar, karena itu hanya janji komitmen biasa. Tetapi dengan iman, saya bayar itu, hutang saya itu. Dengan catatan saya meminjam uang ke bank. Tapi pada setelah itu, wow, itu pergumulan saya bayar bunga tiap bulan. Bukan sekarang, Bapak Ibu, itu sudah lama terjadi. Sekarang puji Tuhan, saya sudah dibebaskan dan saya sudah melunaskan hutang itu. Saya mau bicara kepada siapa? Saya tidak punya teman. Saya pernah mengajar di sebuah STT, di mana ketua STT-nya juga menjadi ketua sinode yang besar hari ini. Saya mengajar pada waktu itu biblical economy, saudara. Dan ketika saya mulai selesai, maksudnya sudah mulai beres, saya bersaksi.
Dan kemudian saya dipanggil ketua itu. Kenapa Pak Tony tidak ngomong dengan saya? Saya cuma berbicara begini, izinkan saya bergumul dengan Tuhan. Kenapa saudara, saya tidak berani bicara kepada orang yang besar di kota Bandung? Saya juga ngeri. Jangan-jangan kalau saya bicara soal pergumulan hutang saya, mereka bukannya membantu saja, bisa saja pelayanan saya di-cut kiri kanan. Wah, itu bisa lagi membuat saya bisa down ya. Jadi saudara kasih, lebih baik saya bergumul dengan Tuhan. Maaf, seandainya saya kenal pun dengan Pak Freddy, ya ada Pak Stephen, Pak Jerry, Pak Yosef, saudara, saya akan tetap bergumul bersama dengan. Saya waktu itu ingat ketika saya menangis, tiba-tiba anak saya, dia lihat saya menangis, dan kemudian dia ngomong begini kepada saya, Moses yang pertama, "Papi, why you so sad?" Wah saudara, saya nggak tahan, saya nangis lagi. Lalu akhirnya saya keluar dari tempat doa, saya duduk bersama anak saya di ruang makan, saya ngomong begini sama Moses, "Moses, papi menangis karena ada pergumulan. Tapi papi mau katakan sama kamu, kamu boleh menangis di hadapan Tuhan. Tidak usah malu. Papi tidak malu menangis di hadapan kamu. Tapi dengar baik-baik Moses. Dalam nama Yesus, papi bisa menyelesaikan semuanya ini dan papi wariskan iman. Kalau kamu ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kamu harus percaya itu. Cukupkan dengan apa yang ada. Pada waktu itu Moses ngomong begini sama saya. Pih, sudahlah aku keluar saja sekolah dari SMA ini. Papi juga berat bayarnya. Udah aku masuk aja ke tempat papi dulu sekolah. Saya waktu itu suka cerita, sekolah saya itu namanya mewah, mepet sawah. Tapi saya ngomong sama anak saya, no Moses, kamu tetap sekolah. Dalam nama Yesus, papi pasti sanggup bisa bayar. Tuhan cukupkan. Puji Tuhan. Sampai Moses sekolah, selesai segala macam, saudara, saya tidak pernah berhutang. Dan terbukti, Tuhan begitu luar biasa. Sampai saya bisa bebas dari hutang tersebut. Nah itu kehidupan orang benar. Ya, jangan menjadi hamba uang. Apapun juga, saudara. Ya, saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Freddy. Ya, kalau memang daripada istilahnya kita memberikan proposal, ya bekerja saja gitu. Apakah salah seorang pelayan Tuhan bekerja? Apakah salah menjadi dosen dan kemudian juga dia juga belajar menjual kopi dan lain sebagainya? Saya pikir tidak ada salahnya. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, kehidupan orang benar ini adalah Ibrani 13 ayat 7. Dikatakan demikian, ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Saudara, terlalu dini kalau kita melihat seorang hamba Tuhan, kemudian kita terpesona, lalu kita mulai mengangkat. Waduh, nilainya 10, 9. No, tadi. Tunggu dulu, sabar. Biarkan hamba Tuhan itu dengan posisi yang ada. Entah dia mungkin dalam keadaan dulu beberapa tahun seperti saya, dalam keadaan berhutang, saya mengalami pergumulan, dan lain sebagainya. Ada tangisan-tangisan batin dalam diri saya. Mungkin atau ada seorang pendeta yang sedang di peak, di puncak. Sepertinya semua terkenal. Tenang dulu, saudara. Alkitab mengatakan, taatilah pemimpin sampai garis akhir kehidupannya. Sampai garis akhir kehidupannya. Ya. Jadi saudara-saudara yang kasih, mau tidak mau, siap tidak siap. Kalau teman-teman menjadi seorang leader, ya Anda harus jadi teladan. Tidak bisa tidak, saudara. Bukan menghidupkan khotbah, tapi mengkhotbahkan kehidupan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu real, nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah sebabnya
di background gambar saya adalah Raja Wali, tetapi membawa ikan, saudara. Saya katakan hidup bernilai, berguna bagi kerajaan surga, bagi keluarga, bagi sesama manusia. Ya. Karena yang dilihat itu adalah buah iman itu, saudara. Buah iman itu bagaimana? Ya. Buah iman itu. Saudara, saya tidak pernah menolak ketika banyak anak STT, terutama dari daerah yang mengatakan, Pak, kami tidak punya uang untuk sekolah. Jangan jadikan uang kamu tidak sekolah. Tapi pastikan kamu punya panggilan di hadapan Tuhan. Kalau kamu punya panggilan di hadapan Tuhan, datang. I do my best. Ya, puji Tuhan, selama saya memimpin, ini bukan sekolah saya, sudah. Selama memimpin saya menjadi ketua STT, selalu saja ada pertolongan Tuhan. Saya tidak pernah mengurangi jatah makan anak muda. Tapi kita sudah cukupkan dengan apa yang ada. Berapapun orang yang datang ke Bandung, saya tampung. Berapapun yang Tuhan kirimkan. Ya. Saya tampung. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ya sekali lagi, siapapun Anda dan saya, pengusaha, ya harus percaya Tuhan. Bahwa dia sanggup. Nah, itu kehidupan orang benar. Lalu kemudian saudara, kitab Ibrani itu luar biasa, saudara. Bagaimana sih seseorang mampu memelihara kasih persaudaraan, bisa memberikan tumpangan, kehidupannya bisa benar. Bagaimana mungkin, Pak? Sulit, Pak. Itu sepertinya teori. No, Bapak Ibu. Ini the truth. Kebenaran yang benar. Alkitab tidak pernah bicara teori. Kebenaran yang benar. Nah, kuncinya Bapak Ibu di sini. Kunci dari semua itu adalah ini. Ya, sumber utamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ibu Ayu karena waktu, jadi saya memang siapkan firman Tuhan supaya saya bisa langsung baca. Dikatakan ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai satu mezbah dan orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar dengan menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, saudara, inilah yang menjadi dasar utama kita, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, inilah dasar kita. Hidup berelasi dengan saudara seiman, ya, sesuai dengan Alkitab. Kita bisa saling membantu kepada saudara seiman, ya, di dalam sebuah kebenaran, begitu. Dan kita juga punya konsep bagaimana hidup benar, ya. Keluarga menjadi prioritas, satu wanita, satu laki yang sama seumur hidup. Ya. Dan tidak menjadi hamba Tuhan, tidak menjadi hamba uang. Dasar utamanya itu adalah Kristus. Kristus. Ya. Ini dasar utamanya, saudara. Sejauh mana Bapak Ibu dan saya menyadari bahwa kita berhutang nyawa kepada Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus disalib di luar Yerusalem, saudara. Bukit Golgota itu, Bukit Kalvari di luar Yerusalem. Dan bukan sebuah kebetulan tanggal 7 April kita akan mengadakan Jumat Agung. Dan tanggal 9-nya adalah Hari Kebangkitan Kristus. Passover, Paskah, saudara. Sejauh mana salib Kristus itu menjadi kekuatan Anda dan saya. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu dan saya
situasi kondisinya, maka dasar utama kehidupan kita salib Kristus. Kalau Tuhan izinkan kita berlimpah dalam segala hal, kita tahu itu semua karena anugerah kasih karunia salib Kristus. Salib Kristuslah yang memberikan jaminan hidup yang kekal dan memelihara kehidupan kita. Seandainya kehidupan kita sedang terpuruk dan mungkin juga ada sakit penyakit, kita harus percaya segala bentuk kutuk dosa, ya, kutuk nenek moyang, itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Ganti dosa kita, ganti segala kekecewaan, ganti segala kutuk manusia. Ya. Sehingga dengan demikian, maka kita percaya satu kali waktunya Tuhan, maka segala bentuk kekhawatiran, kepahitan kehidupan, semuanya akan ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan mengalami satu kehidupan yang penuh dengan terobosan. Kita harus percaya itu, saudara. Kalau salib Kristus sungguh nyata dalam diri kita, saudara, maka kita tidak pernah goyah. Kita tidak pernah goncang, saudara. Karena itu dasarnya. Nah, sejauh mana teman-teman semua di sini betul-betul menyadari, saudara. Saya tidak bicara mengingatkan. Menyadari bahwa kuasa salib Kristus nyata. Galatia 6 ayat 14 mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Dunia ada di belakang, saudara. Salib ada di depan. Kita tidak pernah mundur dalam mengikuti salib Kristus. Saudara, wow, jangan gantikan salib Kristus dengan situasi kondisi apapun juga. Ini penderitaannya, saudara. Loneliness sendiri. Kalau teman-teman pernah merasa sendiri, Yesus mengalami sendiri di Taman Getsemani. Ditinggalkan. Beban begitu berat. Sampai keringatnya seperti darah. Ini dasar utama kita. Kalau salib sudah tidak berarti lagi, maka kita akan roboh. Ya. Buruk rupa, saudara, rupanya. Darah berceceran, saudara. Begitu mengerikan siksaannya Yesus Kristus. Ya. Dan tidak bisa tidak. Yesus harus menanggung segala sesuatunya di atas kayu salib. Dengan menyerahkan nyawanya. Jesus on death has transformed the curse of death into blessing. Kematian Kristus telah mentransformasikan kutuk menjadi berkat. Ya. Dia sudah mengalahkan maut dan membuka kesempatan keselamatan buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, inilah kitab Ibrani yang terakhir, saudara. Ya. Rangkuman saja. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menghiburkan kamu
agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Terakhir, penulis Ibrani mengatakan, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ya. Jadi biarlah melalui anugerah kuasa kasih karunia Kristus, maka kita dimampukan mengikuti seluruh biblical principle of our life berdasarkan kitab Ibrani pasal 13. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita akan berdoa sebentar untuk seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin Ibu Ayu bisa berdoa. Ya, nanti saya doa penutup saja. Silakan Ibu Ayu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Engkau bagikan bagi kami melalui hamba-Mu, Pastor Tony Andrian. Bapa di surga, kami percaya bahwa apa yang Engkau telah taburkan malam hari ini Tuhan, Engkau akan materaikan di dalam kehidupan kami, sehingga boleh menghasilkan buah-buah untuk pertumbuhan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk selanjutnya diberi kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya kepada Pastor Andrian yang kebetulan ada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Maurizo, nah, boleh sharing. Karena ini ada komentar-komentar di chatnya. Bagus. Iya, itu dari Pak Mauricio. Bro Oh, Pak Mauricio, Mauricio, silakan, sorry. silakan langsung kalau Ya, ingin. shalom, selamat malam Pak Tony. Ya, shalom Pak. Baru mengikuti pertengahan, belum keseluruhan tadi. Karena terlambat masuk. Oh iya, iya. Ya sungguh memberkati sekali firman-Nya. Dan Amin. juga dalam pelayanan juga di Rote, itu merupakan pelayanan misi ya Amin, ya. di Tuhan. Dan biblical advice temanya ya. Iya. Ya, ya menarik sekali. Bahwasanya hidup orang benar haruslah memiliki suatu value yang tinggi ya, nilai yang tinggi. Oleh karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan Amin. percaya bahwa kita sebagai anak-anaknya juga bisa melayani Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dimanapun kita ditempatkan, dan juga yang terutama melakukan amanat misi Allah itu ya, amanat agung Allah itu, Kristus itu, supaya kita bisa memberitakan kabar sukacita itu dimanapun kita berada. Ya, tadi beberapa statement yang saya bisa dikuatkan dan juga menjadi suatu motivasi supaya dalam melayani Tuhan ada proses jatuh bangun yang seperti yang dialami Pak Tony, Ya. di mana waktu membutuhkan, karena pelayanan pun membutuhkan biaya, dan kita percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan ya, menyediakan. Dan juga kita percaya sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Dan juga untuk kita tidak bisa, janganlah kita mengagumi seorang yang dianggap kita mengagung-agungkan, di mana seorang itu adalah mungkin bagi kita sangat berjasa, namun semuanya itu biarlah Tuhan yang ada di balik semua itu ya, Yes. yang beracara. Jadi bukan seorang manusia yang kuat itu yang kita andalkan, namun bagaimana Tuhan berperkara atas orang tersebut untuk menolong kita ya.
membantu Yes. kita dalam melayani Tuhan. Ya, mungkin hanya demikian aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ya. Baik, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain. Mungkin Ibu Agatha bagaimana? Seru Bu nasi kuningnya? Ya Pak Tony, thank you khotbahnya. Terima kasih, memang sangat bermanfaat dan luar biasa ya. Kalau kita memang dengan Tuhan, dalam keadaan apapun juga yang Pak Tony bilang punya pinjaman atau apa, pokoknya kalau kita punya problem lebih baik ke Tuhan ya Pak ya, betul ya Pak. Yes. Jadi jangan ke manusia atau apa, karena memalukan Tuhan Yesus kan, wong kita ngaku pengikut Kristus, tapi kok kita ke manusia gitu. Jadi ini memperkuat saya juga Pak Tony, Puji karena Tuhan. setiap manusia juga ada masalah ya, termasuk saya Pak. Iya. Jadi saya harus, waduh, lebih mantap dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Tony untuk encouragement-nya itu. Iya. Thank you, God bless. You're welcome. Ya teman-teman, kita harus saya diingatkan ya bahwa ya saya berani bicara karena memang saya ngalami dan ya puji Tuhan, Tuhan izinkan saya diberi kekuatan oleh Tuhan dan saya tidak sharing kepada siapapun juga. Ya. Dan kunci yang saya alami sih dari pergumulan itu adalah di tengah segala pergumulan itu saya berjalan maju dengan menangis sambil menabur begitu. Ya, menabur tuh banyak menabur itu sesuatu yang disenangi Tuhan. Makanya kan Ibrani 13 ayat 15 yang disenangi Tuhan adalah korban bibir yang bersyukur kepada Tuhan. Lalu korban berbuat kebajikan kan? Ya, berbuat kebajikan itu bukan di tengah kita kelebihan, ketika kekurangan itu, ya kita menabur, ya ya Tuhan izinkan saya bersama istri, kami waktu itu menabur, ada sebuah keluarga yang memang perlu dukungan ya, buat anaknya sekolah dan lain sebagainya. Kita dengan iman, padahal kita di tengah segala kekurangan, kita nabur ya, nabur, dan rupanya itu diperhitungkan Tuhan. Sehingga dengan segala keajaiban, ya saya bisa dibebaskan dari hutang plus minus $1 juta. Ya. Ya kalau sekarang kurang lebih 15 miliar. Gede sekali itu bagi saya itu. Ya, dan luar biasa itu keajaiban Tuhan terjadi. Tapi itu proses ya. Jadi saya tidak serta-merta sebulan 2 bulan ya. Ada hal yang Tuhan berikan. Ya saya harap kita tetap percaya bahwa Tuhan tuh pasti sanggup menolong kita semuanya. Baik, terima kasih Pastor. Yes. Selanjutnya saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain. Pengalaman hidup Pastor di-sharingkan setelah menang ya Pastor. Jadi kami semua diberkati. Ya. Perjalanan hidup bersama Tuhan, kita tidak harus mengalami semua hal yang dialami oleh orang lain. Betul. Tapi kita bisa belajar dan mengambil dari kesaksian itu menguatkan kita dan mendorong kita untuk melihat bahwa Tuhan itu selalu bekerja dan menolong anak-anak. Baik, Bapak Ibu, silakan. Apakah ada yang buka mic? Silakan Pak Andre.
Iya, terima kasih Pak Tony untuk firman dan kesaksiannya. Shalom, Pak. Sudah memberkati, dan saya percaya Pak Tony akan ditambahkan hikmat terus sama Tuhan, juga ditambahin Amin. pengalaman bertemu Tuhan, untuk terus mengalami Tuhan hingga menjadi luar biasa. Saya percaya untuk bisa mengalami Tuhan, tidak hanya mengalami firman-Nya, tapi tadi yang disampaikan benar-benar mengalami Tuhan secara langsung, jadi kekuatan itu yang menjadi luar biasa. Terima Ya, kasih Pak buat kami ini, buat firman-Nya. puji Tuhan. Saya pikir ada satu lagi yang saya perlu sharing ya. Tuhan itu, saya tidak tahu ke yang lain, tapi bagi saya tuh betul-betul ada pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dipikirkan. Setelah saya mengalami selesai itu, saya kan mengajar sebagai dosen di sebuah STT. Ya, luar biasa itu. Honor saya tiap bulan tuh, saya tidak bisa cerita lah. Nah, lalu tiba-tiba teman saya ini cerita, dia pendiri STT. Dia bilang, Pak Tony, udah pindah ke saya deh. Bapak pimpin ketua STT ini. Saya tanya, pergumulan Bapak apa sih? Satu, dibilang nggak ada mahasiswa. Ya, pengembangan mahasiswa lah. Oke. Yang kedua apa, Pak? Biaya dosen. Tiap bulan nih kami minus katanya. Waduh, lalu saya berdoa. Saya sudah 10 tahun jadi seorang dosen. Dan saya pikir dosen itu kan ada batasan waktunya. Jadi kalau umur saya nanti sudah tertentu, saya harus pensiun. Doa-doa, akhirnya saya damai sejahtera. Saya tanya dulu, Pak, bagaimana izin akreditasi? Semua beres? Beres, Pak Tony. Saya lihat memang ada buktinya, surat dan lain sebagainya. Sudah, jalan. Saudara, STT di mana saya jadi ketua itu, baru saya 2 bulan. Kaget saya. Tiba-tiba teman saya telepon. Pak, dicek dulu itu. Itu akreditasi, izin operasionalnya dicabut. Dicabut, saya bilang. Yang benar. Saya cek lewat internet di Pangkalan Data Pendidikan Teologi Indonesia. Betul dicabut, saudara. Itu izinnya. Dicabut itu. Waduh, saya punya lutut langsung bergemetar. Kenapa? Di kota Bandung ini ada 15-20 orang ikut S2. Dan kebetulan mereka dari gereja cukup besar di kota Bandung. Dan mereka bayar. Nah, uang bayar itu saya langsung kirimkan untuk bayar guru, dosen. Ya, di kami ini, mohon maaf saudara, saya sedang berjuang supaya jangan sampailah udah kelas doktor teologi ya capek sekolahnya, ya sebulan jangan 500.000. Waduh, memang perlu iman, tapi aduh saya pikir ini kebangetan gitu kan. Tapi izinnya dicabut, saudara. Waduh, saya goncang itu. Waduh, gimana itu? Saya langsung ketemu ketua yayasan. Kenapa bisa begini, Pak? Saya nggak marah, saudara. Cuman ini sekolah 20 tahun lebih, kenapa bisa dicabut? Selidik punya selidik, ternyata waktu itu izinnya itu melalui online. Melalui online, langsung dijawab keluar izin akreditasi. Tapi dalam perjalanan itu dicek oleh asesor gitu kan, oleh penguji. Nah, ketika dicek itu banyak sekali data-data yang tidak sesuai, saudara. Sehingga dicabut. Waduh Tuhan. Akhirnya saya doa, Tuhan harus gimana ini? Saudara, jawaban Tuhan begini. Saya dikasih firman, Yesus berjalan di atas air. Aku yang menyuruh kamu. Kamu berjalan saja di atas air. Artinya, kamu percaya kepada aku. Aku yang ngurusin. Wah, saudara. Saya betul-betul tegangnya minta ampun itu. Mengapa? Karena kalau sampai tidak keluar izin operasional, tidak ada akreditasi, maka seluruh mahasiswa yang punya gelar itu
maka ijazahnya ditarik kembali oleh STT. Dan saya sebagai ketua akan berurusan dengan pihak berwajib. Saya berdoa, saya kumpulin teman, saya doa. Luar biasa. Tahun yang lalu beres, keluar izin akreditasi menjadi B, saudara. Baik. Wah, itu luar biasa itu. Ya, sekarang kami sudah terakreditasi semua, baik S1, S2, segala macam. Jadi kalau saya cari, dan betul Tuhan ngomong tuh, kamu berjalan di atas air dan kamu akan menuai. Betul, saudara. Setelah itu, saya bisa buka kelas di Kota Palu, ya. Saya bisa buka kelas juga di Purwokerto, ya. Dan sekarang saya baru saja pulang dari Jakarta, dari satu sinode. Ada satu sinode di Jakarta yang mau bekerja sama dengan STT yang dipimpin oleh saya untuk membuka kelas di Jakarta. Nah, itu juga sebuah perjalanan. Jadi artinya ya selama Tuhan beserta kita, kalau memang kita harus berjalan di atas air, hanya satu kekuatan itu, pandang salib Kristus. Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan. Nah, saya harap ini ya ini dialami baru saja oleh kami tahun yang lalu ya. Semoga jadi berkat. Terima kasih. Luar biasa Pak Tony kesaksiannya. Memang Tuhan luar biasa ya Pak ya. Asal Amin. kita mau nurut, gelondongai kata orang Jawa. Iya. Cece Jadi baru tahu, ikut Pak. aja apa yang Tuhan katakan. Oke Pak Yos silakan. Nah, Cece baru tahu kalau Tuhan luar biasa. Memang betul. Kadang-kadang lupa Pak Yos ingetannya nggak tahu di mana, harus ngambil dulu ingetannya. Saya Waduh mau Pak Yos tanya, lagi smart nih ya. Oke lanjut Pak Yos. mau tanya Pak Tony, apa kabar Pak Tony? Salam Pak. Oh, shalom Pak, luar biasa. Ya, oleh-oleh apa dari tanah Rote? Oleh-olehnya pertama sudah pasti jiwa-jiwa. Saya dibukakan Tuhan untuk mau datang lagi nanti bulan September, ya. Dan ya saya sedang koordinasi dengan teman-teman yang digerakkan Tuhan yang punya hati untuk ke sana. Pertama sekolah, yang kedua mengembangkan konsep kehidupan mandiri Pak bagi para umat yang ada di sana. Kan mereka banyak punya tanah, ada pohon lontar, ternyata seringkali tidak dimanfaatkan ini Pak. Di mana kan gula arennya itu atau gula semut itu kan sangat diperlukan. Nah, puji Tuhan, koordinator kelas kami yang di Kota Palu itu dia kan pedagang roti, ya. Lalu ketemu di Jakarta kemarin, lalu saya sharing soal Pulau Rote ini, dan mereka langsung ngomong, Pak Tony, kalau memang mereka sudah produksi gula semut, kirimkan saja ke saya. Berapapun juga saya tampung, dia bilang. Jadi ya oleh-olehnya seperti itu, Pak Yos. Oh ya, puji Tuhan Pak, saya senang. Saya sebagai warga NTT sangat senang Pak. Terima Kalau kasih. ada 100 hamba Tuhan seperti Pak Tony, maka tingkat perekonomian masyarakat di Nusa Tenggara Timur ya setidaknya lebih baik ya, sekalipun Pak. dalam skala yang kecil Pak. Dan Iya. itu merupakan karunia Tuhan melalui Pak Tony. Amin. Ya. Tadi saya sempat mendengar kata-kata pendaftaran lewat online. Ya kebetulan saya punya status sosial sekarang sebagai ketua partai yang membawahi 4 kursi di parlemen Pak. Wow. 3 hari lalu datang seorang guru, dia kepala sekolah SDK, Sekolah Dasar Katolik Pak. Iya. Nah, Sekolah Dasar Katolik di kabupaten kami ini ada 150
SD dan SMP. Yang paling banyak SD. Ya. Menurut undang-undang Kepres, setiap murid itu mendapat dana BOS satu orang per orangnya tuh per tahun 900.000. Iya. Tapi untuk mendapatkan itu, dia setiap sekolah, baik di bawah sebuah yayasan maupun negeri, itu harus melalui satu sistem online. Iya. Nah, pada tahun 2023, maka terjadilah sesuatu hal yang sangat-sangat menyayat hati. Kenapa saya bilang menyayat hati? Ada 25 SDK, Sekolah Dasar Katolik, dan 2 SMPK, Sekolah SMP Katolik, yang totalnya 27, Pak, yang tidak memperoleh dana BOS pada tahun 2023. Saya tanya, kenapa ya? Itu kalau kita hitung, Pak, satu sekolah, SD aja 25 ya. Anggap aja dengan SMP itu totalnya 27. Rata-rata satu sekolah itu 500 anak, Pak, bisa kali dari 27 itu berapa ribu anak. Betul. Kali dengan 900.000. Ya. Itu puluhan miliar. Betul. Ya. Di tahun yang sama ini pemerintah memutuskan hubungan kerja bagi para pegawai honorer. Ya. Sebenarnya semua termasuk di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Namun di bidang pendidikan itu disubsidi honornya, gaji honor guru honor ini dari komite sekolah. Komite sekolah ini artinya iuran dari orang tua. Jadi saya tanya, penyebabnya kenapa ya kamu sampai tidak terakomodasi dana BOS dari Kementerian P dan K? Masalahnya tuh hanya sepele, Pak. Karena mereka tidak mengupload akte sekolah, pendirian sekolah. Nah, sekarang saya lagi perjuangkan ini, Pak. Dan saya mau bersurat kepada Presiden Jokowi karena ini menyangkut ribuan anak, masa depan anak. Ya. Nah, pertanyaan saya yang menyangkut ini, Pak, masalah online. Kita ini orang Kristen ini semua diberi tanda. Kelahiran Yesus sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun sudah ada tanda. Waktu dia lahir ada bintang, tanda. Ada kejatuhan Israel, terpecarnya bangsa Israel, itu ada cerita atau tanda. Bersatu kembalinya ke tanah Israel ada tanda. Nah sekarang ini Pak Tony, saya anggap Bapak ini seorang hamba Tuhan dan seorang akademisi. Ya. Kehidupan sosial masyarakat dunia, Pak, mungkin 50%. Atau mungkin lebih, sudah diambil alih oleh kehidupan berbasis digital. Betul. Kita membaca koran, tidak pakai koran lagi, tapi handphone. Kita nonton TV, kita jalan, mau tahu denyut nadi kita, langkah kita pakai handphone. Kita mau berpidato kepada banyak orang lewat Zoom seperti ini, atau YouTube, dan lain sebagainya. Mungkin 60%. Ya. Nah, pertanyaan saya sebagai seorang Kristen yang tidak mengerti tentang teologi, Pak, apakah ada tanda tentang digitalisasi di dalam Alkitab? Ya, karena saya pernah baca buku Bible Code, tapi saya tidak mengerti, Pak. Bukunya tebal banget. Ya. Sangat tebal. Sampai hari ini saya tidak mengerti apa itu Bible Code. Ya. Itu aja, Pak. Karena kalau kita tidak memahami dunia digital secara iman Kristen yang benar, Pak, kita bisa jadi tersesat karena bisa digunakan iblis untuk menyesatkan. Kemarin 2-3 hari lalu kita mau ngomong tentang penyesatan, Pak. Karena media sosial ini berkembang lebih cepat daripada kedipan mata, Pak. Ya, sangat cepat. Jadi saya pikir orang Kristen ya, mungkin pertanyaan ini langka.
Tapi saya ingin tahu Pak, Bapak mungkin Bapak tahu, kalau tidak tahu juga nggak apa-apa Pak. Saya hanya ingin tahu, ada nggak tanda atau tersirat di dalam perkataan Nabi atau wahyu-wahyu yang didapatkan oleh rasul-rasul atau perkataan Yesus sendiri tentang perubahan dunia di dalam berbasis digital. Terima kasih Pak. Oke, yang pertama Pak, salam dukungan Pak, salam persatuan. Saya mewakili para guru Pak, salah satu para guru, saya dosen kan guru juga ya Pak. Saya sangat mengencourage partai Bapak bersama-sama memperjuangkan tentang kami Pak. Saya buka lagi Pak, itu dana BOS. Sertifikasi dosen Pak. Saya hampir berjuang untuk sertifikasi dosen ini kurang lebih sekitar 5-6 tahun Pak. Dari 2012 saya berjuang untuk sertifikasi dosen. Saya berdasar persyaratan waktu itu sudah oke. Untuk menjadi sertifikasi dosen itu pertama dari sisi akademisi saya sudah S3, sudah doktor. Kedua saya sudah punya akte Pak, akte dosen. Ya. Ketiga TOEFL saya mencukupi. Tetapi perlu Pak Yosef tak pahami, bagi kita dosen Kristen, ya kurang lebih ada 6.000-7.000 orang Pak. Sedangkan yang disertifikat setiap tahunnya adalah 100-150 orang Pak. Seorang dokter dapat tunjangan dari pemerintah kurang lebih 2 juta satu bulan. Ya, dibayar per 1 semester. Nah, bisa bayangkan sama Pak Yosef, teman-teman kami yang betul-betul dia jadi dosen teologi yang gajinya honornya 300.000 per bulan, dan betul-betul sangat mengharapkan Pak sertifikat itu. Tapi tidak pernah dapat Pak. Jadi menurut saya, salah satu peranan partai adalah bagaimana mengembangkan, memperjuangkan hak guru ini Pak. Ya termasuk dana BOS tadi. Nah apakah nanti partai tersebut ada satu departemen tertentu dan lain sebagainya? Saya ada Pak, ini perlu diperjuangkan Pak Yosef. Ya. Jadi bagaimana kita mendobrak dirjen Pak? Mohon maaf Pak Jokowi ada 2 Pak miss ya dari kita kekristenan Pak. Yang pertama undang-undang sekolah minggu itu ditolak Pak oleh PGI. Padahal tujuannya undang-undang sekolah minggu itu bukan membatasi sekolah minggu, tetapi supaya gereja mendapatkan dukungan-dukungan dari pemerintah. Karena kalau madrasah mendapat dukungan karena aturannya jelas. Nah, yang kedua adalah Presiden mendorong supaya kalangan akademisi Kristen jadi profesor. Kenapa? Karena sekarang ini semua kebijakan ditentukan dari non-Kristiani Pak untuk kekristenan. Karena sulit sekali untuk mendapatkan profesor. Itu dipersulit oleh situasi kondisi yang namanya ya dari kita-kita juga. Jadi kalau partai bisa memikirkan tentang ini, wow. Saya mewakili guru, para dosen mendukung. Ada beberapa pentolan yang mengenamakan diri asosiasi guru, tapi mereka tidak paham seluk-beluk tentang ini semuanya. Nah, jadi ini perlu dipikirkan. Oh ya maaf, ini sorry, saya nggak perlu ngomong harusnya. Maaf Pak Freddy. Ya, oke, saya jawab saja mengenai digital. Yang mengenai digital. Nggak apa-apa Pak Tony, rekamannya di stop dulu. Ibu, oke, Pak. Ibu Iya. Ayu, rekamannya di stop dulu Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu.
Oke, sebentar. Ya.